Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki. Amin. Kasus yang akan kita bahas hari ini adalah kasus mengerikan yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, di mana ada beberapa korban yang dikunci di dalam ruangan oleh seorang pengusaha bersama istrinya yang merasa emosi kepada korban karena tidak bisa mengembalikan uang yang dipakai untuk usaha bersama. Sadisnya, mereka bukan hanya mengurung biasa, melainkan sampai menyiksa dan juga memaksa melakukan hal yang tidak lazim, seperti dipaksa bercinta dalam kondisi kelamin mereka dilumuri kuah bakso. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga sampai dimasukkan dan dibiarkan dalam kandang anjing. Benarkah? Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas hanya di channel Rikaro. Peristiwa ini bermula ketika pada Juni 2023, seorang pria berinisial AH, ia memiliki usaha jual beli mobil second. Dia ini tinggal di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Nah, untuk memperluas jaringan penjualan usahanya tersebut, bertemulah ia dengan seorang dokter kecantikan yang berinisial WT yang menawarkan tambahan modal sebesar 1,2 miliar. Dokter kecantikan ini cukup terkenal di Yogyakarta, bahkan ia adalah seorang influencer. Hal ini tentu saja membuat AH bahagia, lantaran dia berpikir nih akan dengan mudah menambah koleksi mobil secondnya yang sering ditanyakan oleh customer-customernya. Mereka pun kemudian sepakat setiap bulan akan ada uang bagi hasil dari usaha ini. Karena AH sangat yakin bahwa usaha yang sedang ia jalani sangat diminati dan dia pun menguasai pasarnya. Di bulan pertama semua berjalan lancar, namun sejak Agustus 2023, berarti di bulan kedua ya, usaha yang sedang dijalani oleh AH ini tidak seperti yang dia harapkan. Sehingga membuat ia jadi tidak bisa memberikan bagi hasil dan bahkan tidak bisa mengangsur pembayaran uang modal tersebut. Hal ini pun membuat AH menjadi sering mengeluh kepada keluarganya dan dia merasa berat dikarenakan ada keharusan untuk bagi hasil setiap bulan ditambah lagi perihal hutang modalnya tersebut. Kesulitan yang dialami oleh AH ini tidak berani dia sampaikan kepada Dr. WT selaku investor yang tentu saja pada akhirnya membuat Dr. WT ini mencurigai gelagat yang tidak amanah dari AH. Ia pun meminta kepada seorang bernama M. Syarif Hidayatullah untuk mengurus permasalahan ini. Nah, sejak saat itulah Syarif beberapa kali mengunjungi AH, namun tetap tidak ada kepastian dari AH. Lalu di hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Syarif mengutus anak buahnya untuk menemui AH dengan cara yang mulai agak kasar. Kala itu AH masih meminta waktu ya untuk melakukan pembayaran. Namun di saat yang sama, ternyata Syarif ditelepon oleh Dr. WT. Dia meminta AH untuk dibawa ke Jogja saja untuk mempertanggungjawabkan uang yang sudah dia pakai tersebut. Lalu Syarif pun menelpon anak buahnya untuk membawa AH langsung ke Jogja. Saat itu AH berusaha untuk menolak ikut berangkat ke Jogja. Dan dari pihak keluarganya AH juga berusaha menahan agar si AH ini nggak dibawa ke sana. Dan mereka juga berjanji akan memberikan jaminan atas hutang yang sudah dipinjam oleh AH. Tetapi dari pihak Syarif ini terus memaksa yang pada akhirnya membuat AH tetap ikut berangkat. Ternyata hari itu AH tidak langsung diajak ke Jogja. Awalnya ia dibawa oleh anak buah Syarif ke sebuah kos elit yang bernama The Paragon di Jakarta Barat. Malam harinya barulah mereka berangkat ke Yogyakarta.
Ternyata hal yang mengejutkan, di keesokan harinya keluarga dari AH diminta untuk datang ke Sleman, Yogyakarta. Dan saat itu Syarif menjelaskan nih kepada keluarga dari AH bahwa AH ini telah melakukan kesalahan fatal, yaitu mangkir dari perjanjian usaha yang telah disepakati bersama. Dan AH ini membuat kerugian terhadap salah satu pihak, yaitu Dr. WT selaku investor tunggalnya. Hingga akhirnya membuat AH ini tidak akan dipulangkan, kecuali dari pihak keluarga memberikan jaminan harta benda yang sekiranya nilainya itu bisa mendekati dari hutang tersebut. Maka Syarif mengatakan akan membebaskan AH. Mendengar itu, keluarga dari AH ini sangat ketakutan ya. Mereka pun langsung memberikan apa yang mereka miliki, ya, seperti sertifikat tanah dan bangunan kepada Syarif. Tapi Syarif mengatakan, ya kalau ini saja sangat tidak cukup. Dan dia meminta kepada keluarga AH untuk membawa jaminan yang lebih banyak lagi jika ingin AH dibebaskan. Keluarga pun akhirnya kembali pulang ke Jakarta. Sementara itu, keluarga dari AH ini benar-benar lost kontak ya dengan AH, sehingga mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya keadaan AH di dalam sana. Apakah baik-baik saja atau malah sebaliknya. Sampailah pada akhirnya di hari yang sangat mengejutkan. Suatu hari di bulan Desember 2023, tiba-tiba keluarga mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal. Dan ternyata itu adalah AH yang dia mendapat akses untuk menelpon keluarga dari seorang penjaga yang kasihan kepadanya. Langsung saja dia menceritakan di situ bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Dia tidak diberi makan dengan layak dan bahkan mendapat siksaan. Nah, kala itu AH sempat mengirimkan video ya kondisinya di dalam dengan harapan keluarganya ini bisa meminta bantuan kepada polisi untuk mengeluarkan dia dari sana. Keluarga pun dengan sigap ya langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian di Jakarta. Dan dari Polda Metro Jaya pun langsung berkoordinasi dengan Polda Jogja. Nah, kala itu polisi ini langsung bergerak cepat ya mencari tahu dengan melacak lokasi tempat penyekapan AH ini. Dan akhirnya di tanggal 7 Desember 2023, polisi berhasil menemukan lokasi di mana AH disekap, yaitu di sebuah kos elit yang bernama The Paragon di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada saat dibuka paksa, polisi pun memang menemukan AH yang sudah dalam kondisi sangat lemas. Ia terlihat begitu kurus dan tubuh yang penuh bekas luka serta hantaman dan juga sundutan-sundutan rokok. Namun, polisi tidak terkejut hanya sampai di situ nih. Karena ternyata mereka juga menemukan korban yang lainnya yang berada di ruangan lain di dalam kos-kosan elit tersebut. Polisi menemukan sepasang suami istri yang dikurung juga di sana dengan kondisi menyedihkan, yaitu bernama Eko Cahyono. Nah, dia ini dikurung di dalam pantry, sedangkan istrinya yang berinisial AA dikurung di dalam kamar nomor 22. Dan ternyata teman-teman setelah diselidiki, mereka berdua disekap dengan alasan yang sama seperti AH tadi, yaitu gagal dalam menjalankan modal yang telah diberikan untuk bisnis jual beli mobil second. Dan kemudian mereka bertiga pun dievakuasi ya untuk selanjutnya diberikan perawatan intensif di rumah sakit. Pasangan suami istri pun menceritakan bahwa mereka yang tidak bisa mengembalikan uang modal serta bisnis yang tidak lancar sehingga tidak bisa membagi hasil dari keuntungan penjualan. Membuat Syarif ini menjemput mereka dengan meminta menyerahkan barang-barang berharga ataupun aset-aset yang mereka punya sebagai jaminan. Mereka pun kemudian memberikan sertifikat tanah, perhiasan, lengkap juga dengan surat-surat penting pribadi mereka ya, seperti kartu keluarga, KTP. Tetapi ternyata Syarif bilang itu tidak cukup dan membuat Syarif ini marah sehingga mengurung mereka. Mirisnya ya, selama mereka ditahan oleh Syarif, mereka mendapatkan penganiayaan
dan hal-hal yang sangat tidak senonoh. Mulai dari disundut rokok, dipukuli dengan tangan yang menggunakan sarung tinju ya, disiram air panas, bahkan untuk Eko dan istrinya ini malah disuruh untuk melakukan hubungan badan yang direkam oleh mereka gitu ya, dengan kondisi mulut yang dikasih sambal pedas dan juga alat vital atau kelamin mereka yang dilumuri kuah bakso. Dan dari semua kesaksian serta barang-barang bukti yang tersedia, pihak polisi pun langsung nih menangkap Syarif dan istrinya, juga 3 orang anak buahnya. Polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa 4 unit ponsel, 1 tas jinjing, ada 6 sertifikat rumah, 1 pasang sarung tinju berwarna hitam, dan 1 pasang sarung tinju berwarna pink. 1 unit motor NMAX berwarna putih. Diketahui Syarif dan Maya ini telah menikah sejak tahun 2006 dan mereka memang sudah memiliki kos de Paragon sejak tahun 2010. Dan mereka berdua ini memang memiliki cukup uang ya untuk menjadi investor bisnis. Namun sayangnya di saat mereka merasa bahwa adanya ketidakadilan dalam bisnis yang sedang mereka jalani, mereka malah melakukan main hakim sendiri tanpa melibatkan pihak kepolisian atau sesuai dengan undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Dan teman-teman, atas kejadian ini Syarif dan istrinya serta 3 orang anak buahnya pun kemudian dikenakan dengan pasal berlapis, yaitu pasal 333 tindakan penyekapan, pasal 368 perampasan, pasal 351 penganiayaan, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Nah, demikianlah kasus tentang pinjam-meminjam modal usaha bersama, di mana pihak investor yang merasa kecewa ya karena para peminjam ini tidak berterus terang dalam usaha yang sedang dijalankan. Namun sayangnya mereka memakai jalur hukum mandiri atau main hakim sendiri yang membuat mereka itu berbalik malah menjadi psikopat. Nah, gimana nih menurut kalian dengan kasus yang sangat sadis dan tentu saja mengejutkan ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman ingatlah untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!